Kali ini kita akan membahas tentang beberapa polusi yang terjadi di lingkungan sebagai akibat adanya tidak keseimbangan antara pertukaran materi, energi, informasi manusia dengan lingkungannya. Dan kita akan lebih memfokuskan ke kota kita tercinta, yaitu Kota Medan. Yang pertama kita lihat itu adalah polusi udara. Jadi yang seperti sudah kita ketahui bersama ya, polusi udara artinya udara itu sudah mengandung partikulat-partikulat yang tercemar sehingga bisa membahayakan manusia yang menghirup udara di tempat yang seperti ini. Dan pada tahun 2017 itu ternyata Kota Medan itu merupakan 4 dunia pencemaran polusi udara terparah itu pada 20 Juni 2017. Hal ini disebutkan sebagai hasil penelitian pada Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika terhadap sejumlah kota di dunia. Dan Kota Medan ditetapkan di peringkat keempat paling berpolusi setelah Ludhiana di India, Lanzhou di Tiongkok, dan Mexicali di Meksiko. Hal ini berlangsung sejak Agustus sampai September 2014 dengan mempergunakan metode pengukuran kualitas udara AQI. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa tingkat polusi udara di Medan itu berada pada 110 mikrometer. Dan pencemaran udara di atas 100 mikrometer itu sudah dianggap dapat membahayakan paru-paru. Lalu dari mana polusi udara yang berada dari Kota Medan ini? Itu dia banyak akibat adanya pengendara kendaraan bermotor, gas buangan dari asap industri yang tidak dikelola dengan baik, asap pembakaran sampah. Dan cara untuk menyeimbangkannya adalah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan udara segar di masyarakat. Hal yang menarik lainnya itu ternyata ketika Ibu cek melalui suatu website, kalian bisa cek website ini ada waki.info atau aqicn.org. Ini dua-duanya website untuk menunjukkan kualitas udara harian pada suatu kota di suatu tempat. Kalau berdasarkan yang Ibu cari, yang kemarin itu pada 11 April, tertanggal 2 April 2020, ternyata kualitas udara di Kota Medan itu termasuk dalam kualitas yang baik ataupun good di sini. Dengan indeksnya itu adalah 26. Sedangkan pada saat yang sama, tapi kalau di Jakarta ini dia datanya lebih real ya. Kalau ini kan dia datanya 9 hari yang lalu, yaitu pada 2 April. Padahal Ibu mengambilnya itu pada 11 April ya. Sedangkan kalau di Jakarta itu pada tanggal itu juga udara di Jakarta itu termasuk ke dalam yang unhealthy atau tidak sehat. Dengan indeks itu 158. Dari mana sebenarnya didapatkan indeks ini? Indeks ini didapatkan berdasarkan standar yang dibuat oleh US. Jadi ada namanya US EPA standard. Mungkin kalau kalian mau cari lebih lanjut, silahkan dicari. Dan mempergunakan instant case reporting formula. Jadi ada rumusan untuk menghitungnya. Air Quality Index ini juga berdasarkan pada pengukuran partikulat-partikulat yang termasuk di dalamnya PM2,5, PM10, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Semua emisi-emisi dari partikulat ini itu diukur dan didapatkanlah indeks tersebut. Kebanyakan juga itu monitoringnya itu ada memiliki 2 indeks, yaitu PM2,5 dan PM10, tetapi terkadang hanya PM10 yang tersedia. Jadi kemungkinan besar ini good ini bukan berarti memang benar-benar bagus ya, tapi mungkin tidak terdeteksi. Karena seperti yang kita ketahui di Jakarta alat-alatnya itu lebih lengkap lagi. Seperti yang kita lihat pada hari yang sama itu sudah didapatkan datanya. Sedangkan di Medan itu datanya itu sudah yang 9 hari yang lalu. Kalau kita mencari lagi sebenarnya bagaimana cara mereka mengukur besar dari partikulat-partikulat yang ada di udara tersebut. Di sini ada suatu berita yang menyatakan bahwa air visual
yang merupakan tempat resmi untuk pengukuran tersebut itu mendapatkan data cuaca, kualitas itu dari pemerintah dan simpul lokasi setempat yang kemudian diolah dengan teknologi kecerdasan buatan. Nah, inilah yang juga menarik ya bagi orang matematika untuk mempelajari artificial intelligence. Karena ini juga berhubungan dengan pemrograman dan banyak sekali melibatkan persamaan matematis ya. Termasuk di dalamnya itu ada data validasi dan modelisasi sehingga bisa dihasilkan pemodelannya secara real time. Itu berasal dari stasiun pemantauan berbasis darat yang merupakan milik pemerintah atau juga ada yang dari komunitas-komunitas tertentu. Jadi stasiun-stasiun itu mengukur dan melaporkan kualitas udaranya yang kualitas itu ditangkap oleh sensor fisik yang terpasang di beberapa lokasi. Dan data ini kemudian akan diolah seperti yang tadi dia bilang dengan teknologi kecerdasan buatan dan akhirnya pun dilaporkan. Di Indonesia sendiri, beberapa stasiun yang menjadi sumber data ini itu ada di Jakarta, Ubud, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, dan kota-kota lainnya. Di beberapa simpang, kalau kalian perhatikan dulu di simpang Siti Hajar, itu ada dia lokasi tempat untuk mendeteksi, dan di situ juga bisa terlihat kadar CO berapa, CO2 berapa. Tapi sekarang itu sudah rusak, tidak tahu lagi ya seperti apa. Terkhususnya di Jakarta, stasiun-stasiun itu berada di Kedutaan Amerika Serikat, Pejanten, BSD, Rawamangun, Mangga Dua, dan Pegadungan. Artinya karena di Jakarta itu lebih banyak, makanya tadi datanya jadi lebih jelek. Jadi di Medan ini kita nggak tahu juga ya apakah benar-benar good ataukah karena kekurangan informasi dan data saja. Nah, inilah dia tampilan kalau kalian buka website. Jadi websitenya ada Ibu letakkan di sini, waki.info. Kalian bisa buka. Setiap hari kalian bisa memantau bagaimana kondisi dari beberapa lokasi di seluruh dunia. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada warna hijau, kuning, oranye, merah, dan ada yang warnanya itu sangat-sangat merah ya, atau merah marun ini. Nah, inilah yang beracun. Yang beracun ada nggak yang beracun? Dan ternyata ada yang beracun. Contohnya pada tanggal 11 April 2020 lalu, 11 pagi Ibu buka, itu di kota Hyderabad, India itu termasuk ke dalam polusi udara yang beracun. Kalian bayangkan. Jadi kalau tadi Jakarta itu unhealthy ya, ada juga yang very unhealthy, tapi lebih parah ini yang beracun. Dan mungkin kalau kita cari, ini merupakan kota industri karena kebanyakan yang tepat-tepat seperti itu yang dia beracun. Di sini kalian bisa lihat apa saja partikulat yang termasuk dalam kondisi yang aman ataupun dalam kondisi yang cukup berbahaya. Selanjutnya tadi adalah polusi udara. Yang berikutnya itu adalah polusi air dan tanah. Pada tahun 2010 itu dikatakan bahwa pencemaran Sungai Deli di Medan dari limbah industri itu sangat parah. Diduga akibat dari 50 industri yang beroperasi di sepanjang sungai tersebut. Tapi walaupun sudah dideteksi seperti ini, kita tidak tahu ya seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk dapat menangani polusi air ini. Karena di tahun 2011, setahun kemudian, kalau kalian lihat, justru lebih parah lagi. Air Sungai Deli dan Belawan tidak layak diminum. Kalau tadi masih cerita pencemaran, sekarang udah nggak layak untuk diminum. Lalu dari mana kita mendapatkan air? Itu yang menjadi pertanyaan. BLH menyatakan, atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara itu menyatakan bahwa ini akibat pembangunan gedung. Kalau tadi dikatakan akibat adanya industri yang membuang limbahnya ke sungai, dan sekarang akibat pembangunan gedung. Memang banyak pembangunan gedung itu yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan kebanyakan mungkin kalau bisa kita bilang, kita tidak tahu permainan di belakang mereka ke orang-orang yang bersangkutan ya, sehingga mereka bisa dengan suka hati tidak memperhatikan lingkungannya. Tahun 2017, kalau tadi 2011 ya, 2017 justru pencemaran lingkungan di Medan mengkhawatirkan. Nomor 4 paling berpolusi. Ini tadi sudah kita bahas. Selanjutnya kita lihat di sini,
Ini data yang terbaru, yaitu kalau kalian lihat ini Bu ambil 2019 ya. Masalah yang terjadi di Sungai Deli itu adanya perambahan dari wilayah penyangga air di Kabupaten Karo. Kemudian adanya pembukaan lahan menjadi tempat wisata, sehingga daerah resapan air yang seharusnya berfungsi dengan baik itu menjadi tempat wisata sehingga tidak berfungsi dengan baik. Juga ada pertambangan galian. Selanjutnya ada pembuangan limbah kimia pabrik di daerah Namorambe ke aliran Sungai Deli. Di Kota Medan sendiri, penyebab dari polusi airnya itu tadi adalah pembuangan limbah domestik industri dan limbah rumah tangga. Sedikitnya satu hari itu 1.200 ton. 1.200 ton ya, bukan 1.200 kilogram. 1.200 ton sampah plastik ke sungai. Apa langkah yang dilakukan pemerintah? Salah satunya itu dia mengatakan bahwa akan adanya bendungan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kita juga tidak tahu jelas maksudnya seperti apa. Dan mereka katanya berupaya memperbaiki drainase utama. Ya, berdasarkan data statistik lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan ternyata kualitas air sungai di Indonesia itu umumnya pada status tercemar berat. Di mana dari 82 sungai yang terpantau pada tahun 2016 dan 2017, 50 relatif tidak berubah, 14 sungai kualitasnya justru memburuk. Yang terakhir itu adalah polusi suara. Kita di sini ingin melihat hubungan antara taraf intensitas bunyi dan frekuensi serta ambang pendengaran orang normal. Kalau kita perhatikan di sini, kalian boleh melihat melalui rentang yang bisa didengar oleh manusia yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Ternyata nilai ambang pendengaran untuk anak muda itu kalau diukur dalam desibel itu sekitar di sini 30 ya, mendekati 30. Sedangkan kalau untuk batas perasaan tidak enak itu sebenarnya adalah 120 desibel. Dan kalau sudah taraf bunyinya tadi mencapai 140 itu sudah taraf yang nyeri. Jadi 80 ini itu masih yang normal ya, yang masih tidak menimbulkan perasaan tidak enak. Tapi kalau sampai 120 itu sudah perasaan tidak enak dan 140 itu bisa nyeri. Kita lihat seperti apa. Yaitu yang pertama, 20 desibel itu contohnya itu denyut nadi. 30 desibel itu detak jam, 40 desibel itu percakapan yang tenang, 50 desibel itu jalanan sepi, mungkin kalau pada malam Jumat Kliwon pada tempat-tempat tertentu ya jam 12 malam itu seperti ini. Atau kalau yang 70 desibel itu penghisap debu pada suatu ruangan. Nah, ini kan tadi batasnya 80 ya. Kalau sudah 90 desibel itu biasanya jalanan sekitar 7 meter, jalanan yang biasa yang dilalui oleh kendaraan dan lain sebagainya itu, kalau pemaparannya dalam jangka waktu lama itu bisa menimbulkan kerusakan pendengaran. Sedangkan 100 desibel ini sudah di atas ambang batas ya. Itu contohnya kebisingan pabrik. Nah, itu efeknya kalau dalam waktu lama itu bisa menimbulkan kerusakan pendengaran. Diskotik itu 120 desibel dan merupakan batas ketidaknyamanan. Jadi heran aja kalau ada orang yang dia ingin rileks itu datang ke diskotik karena itu justru tidak nyaman bagi telinganya. 140 desibel itu contohnya adalah pesawat udara. Nah, ini sudah masuk dalam batas nyeri. Makanya orang yang bekerja di penerbangan itu ada penutup telinganya khusus. Kalau 160 contohnya itu adalah senapan rifle ataupun senapan yang ditembakkan di dekat telinga itu justru bisa merobek membran timpani. Apakah polusi udara ini berpengaruh terhadap makhluk hidup? Ternyata iya, karena dalam suatu penelitian ditemukan bahwa polusi suara bisa membuat burung alami stres kronis dan akhirnya burung tersebut menjadi kecil ukurannya dan burung tersebut memiliki ukuran tubuh lebih kecil dan bulunya itu kurang berkembang dan berpotensi untuk mengurangi peluang mereka untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, baik polusi udara, polusi suara, polusi air dan tanah ini sebenarnya akibat dari
manusia yang tidak bisa menjaga kesetimbangan lingkungannya. Makanya kita perlu mempelajari ekologi agar kita bisa mencegah terjadinya ketidaksetimbangan lingkungan. Ya, jadi sampai di sini dahulu. Mungkin kita bisa sekarang masing-masing individu itu bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Contohnya kita mulai bisa membuang sampah pada tempatnya, dan kalian bisa menularkan hal-hal seperti itu. Karena kebanyakan orang di Medan ini terutama itu suka tidak membuang sampah pada tempatnya di jalan ataupun sengaja dilempar atau di mana saja. Memang kita tahu lokasi pembuangan sampah itu tidak banyak, tetapi itu juga bukan menjadi alasan agar kita membuang sampah sembarangan. Jadi dengan tidak membuang sampah sembarangan, sebenarnya kita sudah turut membantu Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Jadi sampai di sini kita akan berdiskusi selanjutnya.